Hollywood telah menyembunyikan para pedofil dari kita di depan mata kita sendiri. Dan kita semua seolah-olah membiarkannya begitu saja. Dan sekarang, ketika saga berkas Epstein masih berlangsung dan orang-orang sangat fokus pada para politisi, aku benar-benar berpikir kita seharusnya membicarakan semua tokoh aneh yang entah bagaimana tiba-tiba menghilang dari pembicaraan. Keluar dari Hollywood, para selebriti itu, dan meninjau beberapa rekaman lama, yang sepertinya mengarah ke sana. Dimulai dari satu-satunya Ellen DeGeneres, yang selama ini menjadi kesayangan Hollywood. Acara yang selalu kita tonton, dan entertainer terbaik. Tapi semakin kamu melihat kembali ke kontennya, semakin kamu sadar kalau itu benar-benar sangat menyeramkan. Sekarang, aku bukan seorang penganut teori konspirasi, tapi fakta bahwa Ellen DeGeneres saat ini menderita semacam penyakit aneh yang disebut kuru, yang sebenarnya terkait dengan kanibalisme. Dan sekali lagi, ini semua masih dugaan. Tapi maksudku, lihatlah dia. Ya ampun, beginilah penampilan Ellen DeGeneres sekarang. Sungguh kejatuhan yang sangat-sangat menyedihkan dari ketenarannya. Dia melarikan diri dari AISAT untuk menghindari Donald Trump dan muncul di Inggris, yang tentu saja sangat pas, di mana orang-orang hanya mendapat masalah jika berbicara menentang Islamisasi, tapi tidak benar-benar terhadap para pedofil. Dan semua ini terjadi sekitar waktu yang sama ketika semua berkas Epstein keluar, di mana dia kembali dikaitkan katanya dengan hal-hal seperti memakan anak-anak. Hal-hal aneh. Hal-hal aneh. Tapi aku ingin menunjukkan klip ini dari beberapa tahun lalu, karena kamu pasti bakal ngeri melihat bagaimana kita dulu tidak pernah sadar bahwa Ellen memang sangat tidak beres. Selamat datang di Pushback, aku Meira Kay, pembawa acara kamu. Pastikan untuk menekan tombol subscribe, sukai video ini untuk melakukan hal-hal yang perlu kamu lakukan. Kamu tahu maksudku kan? Selamat datang, sekarang kamu bagian dari sebuah gerakan. Kami senang kamu ada di sini. Di depan kita, setiap saat. Mereka selalu mempertontonkannya di depan mata kita. Aku mulai melihatnya sekitar usia 6 tahun, kadang-kadang lebih awal. Karena mataku yang terlatih, aku bisa melihat potensi. Ambil contoh gadis itu. Kamu mungkin berpikir tidak ada peluang. Aku melihatnya secara berbeda. Tipe penyendiri, orang lain membencinya. Kebiasaan makannya aneh. Sangat moody. Pada dasarnya semua tanda luar calon supermodel masa depan. Kebiasaan makan aneh pada anak-anak. Sempurna. Anak itu tampak berpotensi mengalami anoreksia. Mari kita bentuk dia untuk masuk ke industri yang akan membuatnya sangat sakit secara fisik, tapi merayakan tubuhnya. Sekarang tugas saya untuk membina kualitas-kualitas itu. Dan mungkin kita sudah menemukan pemenangnya. Bagaimana keadaanmu di sekolah? Kamu suka? Bagus. Bagaimana dengan nilainya? Tepat sekali, tidak ada siapa-siapa. Bagaimana dengan anak-anak lain? Apakah mereka menganggapmu aneh? Yeah, they think I'm a witch with evil powers. Bagus, itu sangat bagus. Ingat satu hal, berbeda bukan berarti kamu seorang penyihir. Itu hanya berarti kamu mungkin bisa menjadi salah satu model dengan bayaran tertinggi di dunia. Yeah, whatever. I don't care about anything. Bagus sekali, nak. Baiklah, mari kita ulangi lagi nama-namanya. Kamu bilang kamu suka India, tapi kamu tidak suka bidep. Itu unik, itu toilet Prancis. Pikirkan lagi, apa kamu merokok? Lebih lapar. Bukan. Bukan seperti itu. Aku ingin menaruh rasa lapar pada makanan, seperti lapar yang erotis. Sekarang, ya ampun, dengarkan itu. Dengarkan itu. Seperti pria penuh gairah. Seperti aku dipenuhi energi seksual, dan aku bisa mengendalikanmu hanya dengan satu tatapan penuh nafsu. Lebih baik, sekarang Lagi. Lucu sekali. Dia membuat lelucon tentang betapa buruknya menjadi seorang model. Sangat lucu. Dan penonton pun tertawa. Tapi di alam semesta mana hal seperti ini dianggap normal? Membuat konten yang mengobjektifikasi anak-anak kecil dan berbicara kepada seorang anak tentang energi seksual. Lagi-lagi, kalau itu untuk tayangan, kalau itu untuk Hollywood, semuanya jadi boleh saja. Siapa yang peduli? Mungkin kita peduli. Mungkin kita berpikir bahwa anak-anak harus dilindungi. Tapi inilah yang sebenarnya terjadi di Hollywood. Mereka merasa bisa saja mendorong batasan, mendorongnya, melakukan apapun yang menurut mereka benar. Dan karena mereka adalah bintang di layar, mereka bisa lolos begitu saja. Ironisnya, tentu saja,
Ini bukanlah seperti yang kita bayangkan tentang seorang selebriti Hollywood yang cantik. Dan sekali lagi, seluruh tampilan Hollywood sebenarnya hanyalah sebuah kepalsuan. Tapi mereka menyebarkan retorika yang sangat berbahaya. Dan bagi kalian yang belum tahu, kalian sangat beruntung. Ini adalah Rosie O'Donnell. Mereka merasa bisa menargetkan anak-anak dan membuat komentar seksual. Itu dianggap tidak masalah. Mereka bisa menyerang politisi dan bersikap benar-benar gila dan mengerikan tentang hal itu. Namun entapa, kita seolah-olah menerima ini sebagai sesuatu yang normal. Padahal ini tidak normal. Dan dia semakin gila setiap harinya, Donald Trump. Setiap harinya. Dia mengumumkan kemarin dalam pidatonya bahwa saya mengucapkan kata bodoh. Saya menggunakan kata bodoh. Dan dumb itu ada huruf B-nya. Banyak orang tidak tahu itu. Banyak orang tidak tahu itu kalau mereka berumur 7 tahun. Saya benar-benar tidak tahan. Tidak tahan dengan kenyataan bahwa ada selebriti-selebriti yang berpikir mereka bisa lolos dari segala hal. Namun, meskipun begitu, semakin banyak orang yang menyadari apa yang sedang terjadi dan mereka mengecam Ellen DeGeneres setiap hari. Oke. Mari kita baca ini. Dia datang untuk siaran ulang anak-anakmu. Pulau ini sudah memutuskan. Pria miskin, ayo masuk ke kolom komentar. Ketat. Kita tahu, Ellen. Kita semua tahu. Kemana kamu pergi, Ellen? Dalam ketenangannya. Oke, kanibal. Wow, dunia sudah bangun. Pasti kamu kangen pizza, kan? Kami tahu ulahmu. Biar ku tebak. Scarlett Johansson tidak diundang. Apa kamu memakannya juga? Ellen, tunggu sebentar. Bagian FO dari acara ini akan segera datang padamu. Tapi kita semua tahu kenapa dia memindahkan kalian ke daftar itu. Kenapa dia dikloning ke komentar beberapa waktu lalu. Tunggu sampai Ellen tahu kalau Riri itu kata yang buruk. Apa kamu pesan pizza untuk menemani ucapan ulang tahun? Pantas saja Ellen lari. Dia tahu apa yang akan terjadi padanya. Semoga mereka membuat sulih suara untuk Dory. Apa menu bayi hari ini? Mungkin semur bayi? Menurutku. Di mana kamu pembunuh? Kamu terlalu berani untuk terus memposting hal-hal. Jangan makan dia. Kasihan Twitch. Di mana Twitch saat kamu membutuhkannya? Bukankah Elle dan Linz itu selebriti? Ngomong-ngomong, pesta pizza itu adalah eufemisme yang merujuk kembali ke beberapa hal tentang Epstein. Tapi sekali lagi, ini aneh banget. Dan sekarang dia memposting konten ini mencoba membuat dirinya tetap relevan lewat konten tentang dirinya dan Cotswolds. Ini benar-benar aneh. Tapi mari kita bahas lebih lanjut. Ricky Gervais duduk di belakang panggung di acara Graham Norton membahas malam ketika dia menghajar habis Golden Globes. Tanpa lelucon, tanpa filter, hanya kebenaran apa adanya. Dia tidak hanya menjatuhkan napalm di Hollywood malam itu, dia membongkar perjanjian kotor industri hiburan dengan Jeffrey Epstein. Kejahatan mengerikan yang mereka lakukan bersama, kebejatan, darah di tangan mereka. Tapi inilah yang diakui Gervais di depan kamera. Dia baru mengungkap sedikit saja, dia sebenarnya bisa pergi jauh lebih dalam lagi. Para bintang yang paling gelisah di kursi mereka, Tom Hanks, Lee Hanks, Leonardo DiCaprio. Gervais mengatakan reaksi mereka bukanlah kebetulan. Mereka lah yang paling banyak punya rahasia untuk disembunyikan. Jika kamu pikir kamu tahu seberapa dalam penyakit ini, pikirkan lagi. Di Hollywood tak ada batas paling bawahnya. Lingkaran neraka itu tak terbatas. Begitu seorang bintang merasakan yang terlarang, selalu ada penyimpangan yang lebih gelap dan lebih bejat menunggu. Lebih menyimpang, lebih jahat, lebih tak terpuaskan. Kami punya rekamannya. Kami punya kata-kata langsung dari mulut Gervais sendiri. Jika Anda pikir Dia jelas tidak bunuh diri, sama seperti Jeffrey Epstein. Diam, aku tahu dia temanmu, tapi aku tidak peduli. Kamu harus datang ke sini sendiri dan naik pesawat sendiri, kan? Jadi, kalau kamu menang penghargaan malam ini, jangan gunakan itu sebagai ajang pidato politik, ya? Kamu tidak pantas menggurui publik tentang apapun. Kamu tidak tahu apa-apa tentang dunia nyata. Kebanyakan dari kalian bahkan menghabiskan waktu di sekolah lebih sedikit daripada Greta Thunberg. Jadi, kalau kamu menang, ya?
Naiklah, terima penghargaan kecilmu. Ucapkan terima kasih pada agenmu dan Tuhanmu. Lalu turun, okey? Kami punya rekaman mengejutkan selanjutnya, di mana Jervis mengungkapkan mengubah Oscar menjadi pesta makan malam di mana semua orang diundang lengkap dengan makan malam. Bagaimana menurutmu? Tebak apa? Pizzanya sudah datang. Hello, ayo turun. Saus tomat, kita punya keju, kita punya berbagai macam. Siapa yang lapar? Brad, Angie, ya? Oke, bagaimana cara menemukan satu? Keju, itu keju. Ada lebih dari 900 referensi tentang pizza di berkas Epstein. Setelah Pizzagate meledak pada tahun 2016 dan membongkar kedok mereka, mereka berhenti menggunakan kata kode itu. Kebetulan, tidak mungkin. Namun, di sana ada Ellen di depan kamera saat Oscar, tersenyum lebar saat dia menawarkan pizza keju kepada nama-nama terbesar di Hollywood. Dan menurut apa yang tersembunyi dalam berkas-berkas itu, Ellen DeGeneres terbongkar sebagai cannibal paling aktif di Hollywood. Tapi kannibalisme bukan satu-satunya kebejatan yang diseret ke permukaan pada tahun 2026. Menurut Gervais, nekrofilia telah menjadi obsesi menyimpan terbaru yang melanda para elit Hollywood. Tidak heran dia tidak bisa menahan diri untuk menatap mata para monster ini dan merobek topeng mereka di siaran langsung televisi. Pertama kali saya melakukannya, sekitar 10 tahun yang lalu, pers, terutama pers industri di Amerika seperti beraninya dia, kenapa dia mengatakan hal-hal mengerikan ini kepada orang-orang paling cantik. Kamu tahu, lalu pada kali kelima, mereka malah berkata, bagus, serang saja dia. Kami sudah muak dengan para selebriti. Kami sudah punya. Ya, itu dia. Itu dia, tepat di sana. Apakah Ellen DeGeneres seorang kanibal? Aku tidak tahu. Apakah dia makan, memberi? Apakah dia tercantum dalam berkas Epstein? Aku benar-benar tidak tahu. Sejujurnya, aku memang tidak peduli. Tapi aku peduli dengan kenyataan bahwa orang-orang ini diagung-agungkan setinggi itu. Dan karena kita begitu terobsesi dengan mereka, tidak ada dari kita yang menyadari betapa buruknya perilaku mereka. Mungkin kita sudah belajar dari pengalaman ini. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap masalah ini.